Hai semua, Assalamualaikum. Di video kali ini aku buat roti sisir untuk ide jualan. Hasil rotinya sangat cantik dan rasanya udah pasti enak. Rotinya juga super lembut banget karena ini ada krim mochanya. Jadi rasanya itu bikin nostalgia banget. Nah, penasaran gimana aku buatnya? Simak terus videonya hingga selesai. Untuk langkah pertama kita siapkan wadah, kemudian masukkan 300 gram tepung terigu protein tinggi, lalu tambahkan 50 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 4 gram ragi instan, dan juga 1 gram bread improver. Lalu kita aduk terlebih dahulu untuk semua bahan keringnya ini hingga tercampur rata. Dan kalau udah rata, lanjut kita masukin 2 butir kuning telur plus susu cair dingin. Untuk semua total timbangannya yaitu 220 gram ya. Kemudian ini langsung aja kita uleni pakai mixer hingga adonan menggumpal atau setengah kalis. Setelah adonannya udah setengah kalis seperti ini, lanjut kita masukin 40 gram margarin dan juga 2 gram garam. Kemudian lanjut diulenin lagi. Nah, di sini aku pakai kecepatannya di nomor 3 sampai nomor 4 ya. Uleni hingga adonannya benar-benar kalis dan juga elastis. Nah, ini setelah kurang lebih 15 menit diulenin, adonannya udah kalis elastis. Lanjut pindahkan adonan ke meja kerja. Lalu kita uleni sebentar untuk mengeluarkan gas udara yang terlanjur terbentuk di dalam adonan. Kemudian dibulatkan hingga padat, supaya saat ditimbang dan dibagi-bagi nanti adonannya tidak keburu ngembang ya. Lalu adonannya ini kita olesi dengan sedikit minyak supaya tidak cepat kering. Dan kalau udah, langsung aja kita potong dan timbang adonan dengan masing-masing beratnya yaitu 25 gram atau disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kalau adonan udah selesai ditimbang, lanjut dibulatkan satu persatu dengan cara dironding seperti ini hingga bulat dan juga mulus. Nah, seperti ini hasilnya. Dan bulatkan semua adonannya hingga selesai. Setelah adonannya udah selesai dibulatkan semua, kemudian ini akan aku istirahatkan dulu selama kurang lebih 30 menit ya. Setelah 30 menit diistirahatkan, adonannya udah sedikit ngembang, lanjut akan aku bentuk. Di sini aku ambil satu bagian adonan yang pertama kali dibulatkan, lalu kita gilas pakai rolling pin seperti ini. Kemudian kita balik, lalu kita lipat seperti ini ya. Nah, jadi untuk bagian yang mulus itu berada di luar seperti ini ya, supaya hasil rotinya nanti bisa tetap bagus. Untuk langkahnya cukup mudah kan ya, jadi tinggal digilas aja, kemudian dibalik lalu dilipat. Nah, ini kalau udah dapat beberapa bagian, kemudian kita siapkan loyang. Di sini aku pakai loyang ukurannya 20 x 10 cm. Tinggal dioles aja pakai margarin dan siap untuk digunakan ya. Nah, ini tinggal kita susun aja rotinya ke dalam loyang seperti ini. Dan dalam satu loyang ini berisi 9 pieces roti ya. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Dan ini rotinya udah selesai dimasukin ke dalam loyang semua. Ini dapet 3 loyang ya, tapi yang satu loyangnya cuma berisi 7 pieces adonan aja. Dan ini udah siap untuk kita proofing sampai ngembang 2 kali lipat selama kurang lebih 1 jam. Nah, ini hasil rotinya setelah 1 jam di proofing udah ngembang 2 kali lipat. Nah, ini tinggal kita oles aja pakai campuran kuning telur dan juga susu cair ya.
Nah, ini kita oles merata di atas permukaan rotinya seperti ini. Dan kalau udah, ini rotinya udah siap untuk kita panggang. Oven sebelumnya udah dipanaskan sekitar 10 menit, lalu kita panggang rotinya dengan suhu 200 derajat Celcius pakai api atas dan bawah, dipanggangnya selama 20 menit atau hingga matang. Dan setelah 20 menit dipanggang, rotinya udah mateng, kita keluarkan dari oven. Nah, ini hasil rotinya cantik banget ya. Dan selagi masih panas, langsung aja kita oles pakai margarin supaya permukaan rotinya lebih mulus, mengkilap dan juga lebih lembut ya. Nah, kalau udah, lalu kita keluarkan rotinya dari loyang. Dan ini setelah rotinya dingin, aku coba sobek seperti ini. Tuh bener-bener seratnya itu super lembut banget ya. Ini teman-teman bisa lihat sendiri kalau rotinya ini beneran lembut banget. Nah, ini setelah rotinya udah selesai dipisah-pisah semua seperti ini, lanjut akan aku tambahkan topping. Di sini aku pakai krim mocha, ini aku bikin sendiri. Untuk resepnya udah aku tulis di kolom deskripsi ya. Di sini untuk bahan toppingnya juga aku pakai meses coklat dan juga keju parut. Dan untuk langkah menoppingnya, tinggal kita oles aja secukupnya krim mocha di atas permukaan rotinya seperti ini. Nah, kalau udah tinggal kita tambahin aja topping meses coklatnya secukupnya seperti ini ya. Atau kalau mau dibikin dua rasa juga bisa banget, jadi tinggal dikasih aja topping krim mochanya secukupnya. Dan kalau udah tinggal ditambahin aja meses coklat dan juga keju parutnya. Untuk banyaknya topping ini bisa disesuaikan aja dengan harga jualnya ya. Dan ini dia hasil roti sisirnya, udah selesai dikasih topping semua. Lanjut aku kemas ke dalam plastik OPP yang ada motifnya seperti ini. Nah, untuk plastiknya ini ukurannya 13 x 13 cm ya. Nah, ini kalau kemasan plastiknya pakai yang ada motifnya seperti ini. Jadi tampilan rotinya tambah menarik dan premium, jadi kayak roti yang ada di toko bakery. Nah, ini hasilnya, tampilan rotinya jadi tambah menarik banget ya. Nah, ini dia hasil roti sisirnya udah jadi. Ini udah rapi dan udah dikemas semua. Ini bisa banget dijual mulai harga Rp3.000 atau disesuaikan aja dengan harga bahan bakunya ya. Untuk tampilan rotinya cantik dan menarik banget. Kalau untuk hasil rotinya udah pasti super lembut dan enak banget. Apalagi kalau pakai krim mocha, jadi rasanya bikin nostalgia banget ya. Cocok banget buat teman ngeteh ataupun teman ngopi di rumah. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.